Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk semuanya. Pada hari ini adalah pertemuan ketiga mata kuliah biokimia. Materinya yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang lipid. Nah, ini adalah salah satu makanan yang banyak mengandung lipid ya. Oke, selanjutnya. Nah, untuk definisinya, jadi dalam bahasa Yunani, ini disebut lipos yang artinya adalah lemak. Nah, lipid itu adalah senyawa yang mengandung karbon dan hidrogen. Nah, sifatnya tidak larut dalam air atau hidrofobik, tetapi larut dalam pelarut nonpolar seperti kloroform, ether, benzen. Sehingga dapat dikatakan juga bahwa lipid ini sifatnya adalah nonpolar. Like dissolves like, jadi yang nonpolar larut dalam pelarut nonpolar, yang polar larut dalam pelarut polar. Nah, lipid ini termasuk ke dalam kelompok senyawa organik yang ada dalam tumbuhan, hewan, ataupun manusia. Namun, lipid ini tidak seperti biomolekul yang lain seperti karbohidrat, protein, kemudian asam nukleat. Nah, mengapa? Karena lipid ini bukan polimer, tetapi sebagian besar merupakan molekul kecil. Ini adalah fungsi dari lipid. Yang pertama sebagai sumber energi. Jadi, lipid dapat menjadi sumber energi di mana 1 gram dari lipid ini itu dapat menghasilkan 9 kilokalori energi, di mana hasil ini itu setara dengan 2 kali energi yang dihasilkan oleh karbohidrat. Fungsi yang kedua adalah sebagai penyimpan energi. Jadi sebenarnya ini bisa menjadi fungsi, bisa juga tidak tidak diinginkan. Nah, jadi energi disimpan dalam tubuh dengan bentuk triasilgliserida, yaitu pada sel adiposa. Namun kadang ini tidak diinginkan karena apabila terlalu banyak konsumsi lipid, maka penyimpanan energinya akan berlebih sehingga orangnya bisa menjadi obesitas ya, atau gemuk gitu. Nah, biasanya yang cewek-cewek ini hobinya kan kebanyakan makan ya, tapi keinginannya ingin jadi kurus. Nah, itu merupakan hal yang sangat bertolak belakang. Pengen ini, tapi yang dilakukan adalah sering makan gitu ya, sering ngemil. Ini untuk penyimpanan energi. Kemudian fungsi lipid yang selanjutnya adalah komponen struktur membran sel. Jadi yang banyak digunakan sebagai komponen struktur membran sel, yang paling banyak ya ini ada di sini, ada fosfolipid di sini ya, ada glikolipid, terus di sini ada kolesterol. Ini yang biasanya ada dalam komponen struktur membran sel. Selanjutnya adalah pembentuk hormon. Jadi hormon yang biasanya dibentuk dari lipid adalah hormon steroid. Contohnya adalah progesteron. Ini strukturnya progesteron. Kemudian testosteron yang ini. Nah, selain itu, lipid ini juga bisa melarutkan vitamin A, D, E, dan K, di mana vitamin ini berperan pada proses regulasi dalam tubuh. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, like dissolve like. Jadi, yang nonpolar akan larut dalam pelarut nonpolar. Gitu ya. Kemudian fungsi yang lain yaitu sebagai isolator. Fungsi lipid sebagai isolator yaitu pada hewan ya.
Nah, lemak ini kan disimpan di bawah kulit. Nah, ini digunakan sebagai isolator dari suhu yang ekstrim atau sangat rendah. Biasanya ini pada beruang kutub. Nah, pada beruang kutub, lemak yang ada pada bagian bawah kulitnya digunakan untuk menghangatkan tubuhnya dari suhu di lingkungan sekitar yang sangat dingin. Oke, selanjutnya adalah klasifikasi lipid. Jadi, untuk yang pertama ini dibedakan berdasarkan sederhana atau kompleks tidaknya. Jadi lipid sederhana yang pertama itu jenisnya ada lemak, minyak, kemudian ada wax. Nah, untuk lemak atau fat ini wujudnya padat. Nah, komposisinya ini terdiri dari asam lemak jenuh. Contoh dari lemak ini adalah misal mentega, lemak hewan, terus bagian lemak dari daging. Nah, lemak ini merupakan ester dari asam lemak dan gliserol. Ini ya. Selanjutnya adalah minyak atau oil. Kalau tadi lemak itu wujudnya padat, kalau minyak ini wujudnya cair. Nah, komposisinya atau kandungan yang ada di dalamnya itu tersusun dari asam lemak yang tidak jenuh. Biasanya minyak ini berasal dari tumbuhan. Contohnya adalah minyak kelapa sawit, minyak zaitun, minyak jagung, minyak kedelai, minyak biji matahari. Nah, minyak ini ya ada dalam keadaan cair. Kemudian di sini ada lipid kompleks. Lipid kompleks ini wax. Nah, wax atau malam. Ini merupakan ester asam lemak dengan alkohol, namun alkoholnya di sini yang memiliki berat molekul tinggi. Jadi alkohol yang besar ya, di mana rantai karbonnya itu panjang biasanya. Untuk lipid kompleks dibagi menjadi fosfolipid, glikolipid, dan lipid kompleks yang lain. Untuk fosfolipid itu lipid yang mengandung suatu residu asam fosfor selain asam lemak dan alkohol. Maksudnya alkoholnya di sini gliserol. Jadi ini fosfolipid ini banyak terdapat pada otak. Fungsinya itu untuk komponen dinding sel dan penyusun selubung mielin pada saraf. Itu untuk fosfolipid, nanti akan kita bahas secara mendetail di slide berikutnya. Oke, selanjutnya adalah glikolipid. Glikolipid ini merupakan lipid yang mengandung asam lemak, kadang juga mengandung sphingosine dan karbohidrat. Jadi glikolipid bisa asam lemak dan karbohidrat saja, atau bisa asam lemak, sphingosine, dan karbohidrat. Untuk lipid kompleks lain, ini bisa sulfolipid, aminolipid, dan lipoprotein. Nah, selanjutnya adalah prekursor dan lipid turunan. Untuk turunan dari lipid yang bisa dari lipid kompleks ini bisa mencakup ini ya, asam lemak gliserol ini merupakan penyusunnya. Jadi untuk yang lipid turunan ini berarti yang ini steroid. Nah, steroid ini dibagi-bagi lagi, ada yang steroid yang dalam bentuk kolesterol, kemudian dalam bentuk hormon, hormonnya bisa progesteron, testosteron, kemudian ada vitamin, vitamin D, vitamin A, dan lain-lain. Nanti kita bahas lebih jelas lagi. Selanjutnya adalah klasifikasi lipid. Ini berdasarkan bisa atau tidaknya dihidrolisis dengan menggunakan air. Nah, untuk yang dapat terhidrolisis ini ada ester, fosfolipid, dan glikolipid. Nah,
Dapat terhidrolisis ini maksudnya lipid yang di dalamnya itu, ketika lipid dalam air, ini mudah dipecahkan ikatannya. Nah, ikatan apa yang dipecah? Ini adalah ikatan esternya. Kita lihat di sini. Nah, jadi lipid itu ini ya, contohnya adalah trigliserida. Nah, trigliserida ini tersusun dari ini ya. Ini adalah gliserolnya, kemudian ini adalah asam lemaknya. Nah, lipidnya ini terbentuk dari proses esterifikasi. Jadi ikatannya adalah ikatan ester yang ini ya, antara O dengan C ini di sini. Nah, ketika direaksikan dengan air, maka akan bisa mengalami hidrolisis, akan membentuk komponen penyusun dari trigliserida, yaitu gliserol yang ini dan asam lemak yang ini. Jadi yang dapat dihidrolisis di sini adalah ester, fosfolipid, dan glikolipid. Ya, yang tidak dapat terhidrolisis itu adalah hidrokarbonnya. Karena kan sudah rantai jenuh ya, jadi tidak bisa dihidrolisis. Kemudian ada steroid di sini. Nah, steroid ini ya, contohnya adalah saya ambil adalah yang dalam bentuk hormon, yaitu estrogen, testosteron. Kemudian ada juga di sini adalah kolesterol. Ini kolesterol. Kemudian ini adalah struktur dari glikolipid. Ini ya. Selanjutnya, ini ya tadi proses pembentukan ikatannya. Selanjutnya adalah komponen penyusun lipid. Seperti yang dijelaskan di awal, lipid itu tersusun dari asam lemak dan gliserol, itu penyusun utamanya ya, asam lemak dan gliserol. Kemudian bisa juga ditambah dengan komponen lain seperti karbohidrat, kemudian basa nitrogen, bisa juga dalam bentuk yang lain. Nah, kita bahas mengenai asam lemak. Jadi, asam lemak ini merupakan asam karboksilat dengan rantai hidrokarbon yang panjang. Nah, ini strukturnya seperti ini. Ini adalah satu asam lemak di mana ada asam karboksilat pada bagian ujungnya, COOH. Nah, asam karboksilat ini sifatnya polar, jadi ini sebagai kepalanya. Kemudian ekornya ini adalah rantai hidrokarbon. Ini C, 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 C. Nah, ini ya. Ini adalah rantai hidrokarbon yang panjang. Contohnya di sini adalah asam palmitat, yaitu 16,20. Titik 2, kemudian 0. 16 ini maksudnya adalah jumlah atom C-nya itu ada 16. Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi ada 16 atom C. Nah, untuk tanda 0 ini menunjukkan jumlah ikatan rangkapnya. Nah, di sini asam palmitat itu tidak memiliki ikatan rangkap ya. Ikatan rangkap yang dimaksud itu adalah ikatan rangkap C dengan C. Di sini ada ikatan rangkap antara C dan O. Nah, ini tidak termasuk. Yang dimaksud adalah C dan C. Jadi bisa di sini untuk asam lemak yang lain. Kemudian di sini berdasarkan ikatannya itu dibedakan menjadi asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Untuk asam lemak jenuh ini adalah asam lemak yang tidak mempunyai ikatan rangkap. Jadi asam palmitat ini tergolong ke dalam asam lemak jenuh. Yang kedua adalah asam lemak tak jenuh. Ini adalah asam lemak yang mempunyai ikatan rangkap. Ini adalah sumber makanan yang mengandung asam lemak ya. Jadi asam lemak itu juga bisa dibedakan berdasarkan sumbernya. Ada asam lemak hewani, ada asam lemak nabati. Hewani berarti dari hewan. Contohnya di sini yang ini berarti
ada ikan, ada telur, gitu ya. Ini ikan salmon sepertinya, antara ikan salmon atau daging ya ini. Daging ikan salmon atau daging. Ya ada telur ya. Kemudian kalau yang nabati contohnya ya ini mentega, kacang. Selanjutnya ini asam lemak. Jadi asam lemak ini asam lemak jenuh. Contohnya ini jika atom C-nya 12 maka disebut dengan asam laurat. Ada 14 asam miristat, palmitat, searat, dan arakidat. Kemudian untuk yang asam lemak jenuh, di sini memiliki ikatan rangkap. Ada asam palmitoleat dengan 16 atom C dan 1 ikatan rangkap. Asam oleat di sini ada 18 atom C, 1 ikatan rangkap. Nah, ini ya antara asam oleat, linolenat ini sama-sama memiliki jumlah atom C18 hanya memiliki jumlah ikatan rangkap yang berbeda. Ini ya. Kemudian ini adalah tata namanya. Jadi untuk proses tata namanya itu diawali dengan kata asam, kemudian jumlah atom C-nya diberi akhiran oat. Di sini ada 16 atom C, berarti namanya asam heksa 6, deka ini 10, berarti 16 asam heksa dekanoat. Atau nama yang umum itu adalah asam palmitat. Penomorannya dari sini 1, 2, 3 sampai ke terakhir ini ya. Atau bisa juga di sini alfa. Alfa itu atom C pertama setelah COOH. Kemudian beta, gamma, delta. Nah, ini untuk yang ikatan rangkap di sini. Nah, untuk ikatan rangkap di sini penamaannya asam cis. Cis ini posisinya ya, bisa cis atau trans. Nah, di sini ini posisinya cis. Kemudian tanda segitiga ini menunjukkan ikatan rangkapnya ada pada atom keberapa. Ini 9. Jadi 9 diperoleh dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi C strip tanda segitiga pangkat 9, strip heksadekanoat. Jadi ditulis 16.2 kemudian 1. Maksudnya 16 atom C dengan 1 ikatan karbon. Untuk penamaannya juga bisa dari omega ya. Jadi asam lemak itu kan mengandung omega. Nah, untuk penamaannya omega itu bisa dihitung dari ini yang rantai hidrokarbon yang paling belakang. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ini omega 7 gitu. Ada juga kan omega 3, omega 6. Berarti kalau omega 3 rantai ikatan rangkapnya itu ada pada atom C ketiga. Kalau omega 6 berarti atom C ikatan rangkapnya ada pada atom C yang ke-6 gitu. Itu tata namanya. Kemudian kita bahas yang asam lemak jenuh. Di sini contoh asam lemak jenuh bisa dilihat ya. Jumlah atom C-nya rumus beserta dengan titik lelehnya. Ini semakin banyak atom C bisa diamati di sini bahwa titik lelehnya itu akan semakin tinggi. Di sini contohnya ada asam palmitat, asam stearat. Cara menghitungnya sama ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, asam lemak jenuh ini sumbernya bisa lemak susu, mentega, krim, kemudian lemak hewan. Komposisinya asam lemak jenuh ini ya, asam lemak jenuh. Asam lemak jenuh. Kemudian untuk asam lemak jenuh ini wujudnya padat seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk
sumbernya ini. Selanjutnya adalah asam lemak tak jenuh. Nah, asam lemak tak jenuh ini saya ambil contoh yang memiliki jumlah atom C sama, tapi jumlah ikatan rangkapnya itu berbeda, yaitu asam oleat, linoleat, dan linolenat. Ini ya. Ini tadi penamaannya sama seperti yang saya jelaskan tadi. Sumber asam lemak tak jenuh di sini ada minyak kedelai, minyak zaitun, minyak ikan. Ya. Nah, kita pelajari mengenai sifat fisiknya di sini. Ciri-ciri asam lemak bisa kita lihat di sini titik lelehnya ya. Ini adalah titik lelehnya. Perhatikan di sini asam oleat, linoleat, dan linolenat. Ini memiliki jumlah atom C yang sama yaitu 18, hanya berbeda di jumlah ikatan rangkapnya. Tetapi di sini bisa dilihat titik lelehnya itu berbeda ya. Nah, ini saya kembalikan. Titik lelehnya di sini asam oleat 13, asam linoleat min 5, kemudian linolenat min 11. Jadi semakin banyak ikatan rangkap, ternyata titik lelehnya itu semakin kecil. Nah, ini bisa dijelaskan dengan menggunakan strukturnya. Jadi, pada asam lemak jenuh yang tidak memiliki ikatan rangkap, nah ini interaksinya kuat. Ini ya. Jadi, karena interaksinya kuat antar molekulnya, sehingga titik lelehnya itu tinggi. Selain itu, karena interaksi yang kuat ini yang menyebabkan pada asam lemak jenuh wujudnya itu padat, gitu ya. Kemudian di sini untuk asam lemak tak jenuh ini kan memiliki ikatan rangkap. Semakin banyak ikatan rangkap, nah ikatan rangkapnya ini kan biasanya umumnya itu adalah dalam posisi cis. Nah, semakin banyak ikatan rangkapnya ini bisa dilihat di sini untuk asam oleat ini di sini ya. Karena adanya ikatan rangkap, maka interaksi antara ini molekul dengan molekulnya ini karena letaknya jauh, maka interaksinya lemah. Karena interaksinya itu lemah, maka titik lelehnya pun akan semakin rendah. Nah, ini juga yang menyebabkan mengapa wujudnya itu cair. Jadi karena ini tadi ya adanya ikatan rangkap cis itu bisa menyebabkan wujudnya itu menjadi cair sehingga titik lelehnya pun berpengaruhnya ke titik lelehnya akhirnya akan semakin rendah. Kemudian kalau kita amati ya, di sini kita amati jumlah atom C dari asam lemak baik lemak jenuh maupun tak jenuh itu selalu dalam jumlah genap gitu ya. Ada 16, 18, 20. Nah, mengapa demikian? Karena di alam proses pembentukannya atau biosintesis dari asam lemak ini berasal dari asetil koenzim A. Nah, jumlah atom asetil koenzim A ini kan jumlah C-nya 2. Oleh karena itu, jumlah C-nya ini dalam asam lemak itu selalu genap karena sumbernya awalnya itu 2 gitu ya. Dari asetil koenzim A. Selanjutnya ini tadi sudah. Nah, ini ada asam lemak esensial. Asam lemak esensial atau essential fatty acid atau EFA itu dibutuhkan oleh tubuh tetapi tidak dapat disintesis sendiri. Jadi kita memperoleh dari makanan, gitu. Makanan yang kita makan. Fungsinya untuk penyusun membran, sel atau organel, transport kolesterol, pembentukan lipoprotein, dan lain-lain. Nah, ini adalah asam linolenat. Sumbernya adalah dari kedelai ya, ini biasanya. Kemudian ada asam linoleat atau omega 6. Ini omega 3. Nah, ini omega 3. Jadi 1, 2, 3 ikatan rangkapnya yang pertama ada pada atom C nomor 3 sehingga disebut dengan omega 3. Yang ini omega 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini disebut juga dengan omega 6. Oh iya, ini ya. Jadi berdasarkan penelitian terakhir, salah satu
satu cara untuk mencegah terinfeksi dari virus SARS-CoV-2 atau corona ya, virus corona. Itu kemarin kan awalnya digembar-gemborkan kalau dengan konsumsi makanan yang berkurkumin tinggi itu bisa mencegah. Ternyata ada penelitian terbaru, itu jurnalnya juga sudah ada ya, terindeks Scopus, diketahui bahwa cara kita untuk bisa mencegah terinfeksi corona itu salah satunya adalah dengan konsumsi asam linoleat. Ini jadinya. Nah, jadi asam linoleat ini dapat mengubah sel, bukan mengubah sel ya. Jadi kalau virus corona mau menginfeksi hostnya, itu kan ada namanya reseptornya. Nah, kalau mengkonsumsi asam linoleat ini, reseptornya itu bisa diubah gitu. Jadi nanti virus coronanya tidak bisa menginfeksi dari sel hostnya itu sendiri. Itu yang saya ketahui informasinya, cuman belum terlalu membaca detail mengenai jurnalnya, jadi hanya sekilas-sekilas saja. Kemudian itu salah satu fungsi dari asam linoleat yang terbaru berarti ya. Untuk kekurangannya, jadi kalau kekurangan asam lemak esensial, ini bisa menyebabkan rambut rontok. Kemudian penuaan dini bisa menyebabkan Alzheimer, lupus, kanker, dan lain-lain. Jadi yang merasa rambutnya sudah mulai rontok di usia yang masih muda, nanti bisa perbanyak mengkonsumsi makanan dengan asam lemak esensial. Tapi diingat jangan terlalu berlebihan karena bisa menambah berat badan ya, karena kan nanti bisa disimpan di sel adiposa. Kemudian di sini ada gliserida. Gliserida ini merupakan ester dari gliserol dan asam lemak. Nah, yang paling umum adalah triasil gliserol. Ini ya, ini disimpan dalam sel adiposa. Kemudian kalau pada tanaman ditemukan pada biji. Gliserida ini tersusun dari gliserol, strukturnya seperti ini, dan asam lemak. Ada ikatan ester di sini terbentuknya. Kalau asam lemaknya satu, maka disebut dengan monogliserida atau monoasil gliserol. Kalau ada dua, berarti diasil gliserol. Kalau ada tiga, triasil gliserol atau trigliserida. Yang tanda pink ini maksudnya ini ya, bukan yang pink yang ini ya. Pink yang ini polar. Yang kuning itu yang non polar. Nah, ini. Kemudian ada fosfolipid di sini. Ini merupakan komponen utama dari membran, merupakan lipid polar. Mengapa polar? Karena ada ini fosfatnya. Ada fosfatnya ini yang menyebabkan polar. Jadi yang polar itu hanya bagian ininya saja, sedangkan rantai karbonnya atau rantai hidrokarbonnya ini adalah nonpolar atau sifatnya adalah hidrofobik. Nah, ini fungsinya ya. Ini bisa membentuk struktur membran sel, mengatur permeabilitas dari membran, dan yang lain-lain. Kemudian ada glikolipid di sini. Ini tersusun dari sfingosin. Sfingosin ini yang warna pink ini ya. Ini adalah sfingosin. Suatu asam lemak. Asam lemaknya ini dan satu rantai gula. Rantai gulanya ini yang X. Jadi X ini bisa diganti dengan gula, bisa dalam bentuk ini glukosa, galaktosa. Nah, kalau dalam bentuk glukosa maka nama glikolipidnya menjadi glukosil cerebrosida. Dan yang lain-lain fungsinya juga ini ya, ditemukan pada membran sel jaringan. Selanjutnya adalah kolesterol. Jadi kolesterol ini adalah sterol utama pada jaringan hewan. Strukturnya seperti ini kolesterol, dan ini merupakan komponen esensial membran. Yang ini fungsinya ini ya, pada struktural pada membran ini ya. Kemudian tapi kalau dalam jumlah yang tinggi, kolesterol ini dalam darah ya dapat membentuk endapan pada dinding pembuluh darah. Nah, ini
Kalau makan makanan yang banyak mengandung kolesterol, nah kolesterolnya ini bisa membentuk suatu endapan pada dinding pembuluh darah sehingga pembuluh darahnya akan menyempit gitu. Atau bisa menyebabkan penyakit aterosklerosis. Selain itu, kolesterol ini juga bisa menyebabkan penyakit batu empedu karena merupakan penyusun utama dari batu empedu. Nah, kalau seperti yang saya jelaskan tadi, kalau misalkan pembuluh darah jantungnya itu mengalami penyempitan, ini juga bisa menyebabkan penyakit jantung koroner. Nah, ini adalah sumber-sumber kolesterol, makanan yang banyak mengandung kolesterol ya. Yang paling banyak itu biasanya jeroan. Nah, jeroan ini sumber kolesterolnya ini sangat banyak. Telur itu juga kolesterolnya sangat banyak. Nah, kolesterol ini memang dibutuhkan dalam tubuh. Tetapi jika dalam jumlah yang tinggi, maka kolesterol juga berbahaya bagi tubuh karena dapat menyebabkan beberapa penyakit yang saya sebutkan tadi. Karena kolesterol ini kan dapat mengendap ya, bisa menyempitkan pembuluh darah atau bisa membentuk batu empedu. Yang sedikit mengandung kolesterol di sini ada ikan, tidak harus dari ikan salmon ya yang dikonsumsi karena harganya memang mahal. Ikan air tawar pun di sini juga bisa memiliki nilai gizi yang tinggi tapi kolesterolnya itu sedikit. Itu tadi adalah sumber makanan yang informasi sumber makanan yang mengandung dengan kandungan nilai kolesterol. Uh, dan juga mengakhiri pertemuan mengenai lipid. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.